Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar anandaku yang solih dan solihah? Insya Allah sehat semua ya, alhamdulillah. Insya Allah kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan semoga kita berdoa bersama-sama semoga wabah COVID ini cepat berlalu, sehingga kita bisa beraktivitas seperti sedia kala, kita bisa sekolah kembali ya, berjumpa kembali dengan teman-teman yang lainnya juga, amin. Baiklah, sebelum saya lanjut ke materi kita, silahkan teman-teman berdoa terlebih dahulu ya, berdoa masing-masing, dan silahkan membaca landasan al-ilmu hisabnya ya. Seperti janji ustazah kemarin, ustazah akan melanjutkan materinya. Kemarin minggu kemarin hari Jumat ustazah sudah menjelaskan yaitu tentang luas permukaan bangun ruang. Luas permukaan ya, yaitu tentang luas permukaan. Dimana ustazah sudah memberikan rumusnya juga. Janji ustazah kemarin ustazah akan menjelaskan yaitu luas permukaan bangun ruang yang digabung atau luas permukaan bangun gabungan ya. Jadi bangunnya digabung antara kubus dengan balok, balok dengan balok, atau kubus dengan kubus, seperti itu ya. Jadi bangunnya digabung. Itu namanya luas permukaan gabungan. Oke, sebelumnya mohon maaf ini ustazah tadi sudah menggambar, tapi gambarnya tidak sesuai dengan, tidak begitu sempurna ya, tidak sempurna. Mohon maaf karena kerja. Mohon maaf ya. Oke, nih gambarnya ya. Nih. Jadi ini adalah bangun kubus, dan yang di bawah adalah bangun balok. Ini digabung jadi satu ya. Oke. Sebelumnya sebelum ustazah lanjutkan penjelasannya, ustazah mau sedikit mereview yang kemarin. Apa sih sebenarnya luas permukaan bangun itu? Apa itu arti dari luas permukaan bangun ruang? Jadi luas permukaan bangun ruang itu adalah jumlah dari luas sisi-sisinya. Jumlah dari luas sisi-sisi yang terlihat. Saya ulang ya. Luas permukaan adalah luas dari sisi-sisi yang terlihat saja. Yang tidak terlihat bagaimana Ustaz? Tidak usah dihitung. Jadi yang terlihat saja. Oke, paham ya? Itu menjadi kuncinya. Luas sisi yang terlihat saja itu namanya luas permukaan. Oke, paham ya? Itu kuncinya. Luas sisi yang terlihat. Oke. Yang pertama, ini ya, ini contohnya example ya. Yaitu ini bangun kubus dan ini balok. Jadi pertanyaannya adalah berapa sih luas permukaan dari bangun yang ada di bawah ini? Yang pertama adalah bangun kubus. Sepakat ya, ini namanya bangun kubus. Kita hitung sama-sama ya. 1, 2, 3, 4, 5, dan 6 ya. Jadi ada 6 sisi. Saya ulang, 1 atas bawah, 2 sudahan, depan belakang, 4 sudahan, samping kanan dan kiri. Jadi semuanya ada 6 sisi. Oleh sebab itu rumus luas permukaan bangun kubus adalah 6. 6 dari mana? Dari banyaknya sisinya. Kemudian satu sisi itu bentuk apa? Yaitu bentuk persegi. Apa sih luas persegi itu? Yaitu sisi kali sisi atau sisi kuadrat. Maka luas permukaan bangun kubus adalah 6 dikali dengan sisi kuadrat. Paham ya sampai sini ya? Oke, yang kedua. Nah, ini yang ada tanda strip-strip ini artinya ukurannya sama ya. Ini artinya ukurannya sama. Ini sama dengan 6. Di sini juga 6. Oke, yang ini adalah 18. Satu begini, thread ini panjangnya ada 18.
Berarti 1 ini kalau di sini 6 berarti juga di sini 6. Oke, paham ya? Karena ini sisinya sama, namanya kubus ya, pasti dia sama. Ini sama dengan ini sama dengan ini juga pasti sama dengan ini. Oke, paham ya? Di sini 6. Berarti panjang dari sini ke sini ya, dari garis ini ke sini tinggal berapa? Kalau di sini 6. Berarti tinggal 12. Kalau Ustazah bagi lagi menjadi setengah-setengah berarti di sini 6, di sini 6. Benar nggak? 6 tambah 6 12. 12 ditambah 6 18. Jadi pas dia hasilnya 18. Satu panjangnya adalah 18. Oke, paham ya? Nah, dari pembagian ini Ustazah buat dia menjadi sebuah kubus biar mudah ya. Ustazah tarik sebuah garis. Nah, aduh mohon maaf ini tangan Ustazah agak-agak gemeteran buat sebuah garis. Ya, ini satu lagi. Nah, jadi seperti ini ya. Jadi dia bentuk apa nih? Yaitu bentuk kubus. Kubus 1, kubus 2, dan kubus 3. Benar nggak? Dia bentuk kubus. Nah, mohon maaf ya, ini keterbatasan Ustazah tidak bisa menggambar, jadi gambarnya acak aduk. Nih, ya nggak? Jadi ada berapa kubus nih? 1, 2, 3, dan 4. Ini kubus, 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 dan kubus ya. Jadi ukurannya 6 sama. 6 semuanya ya. Oke, jadi ada 4 kubus. 1 kubus berapa sisi? 6 bukan? Nah, ini ada 4 berapa kubus? Ada 4 kubus, berarti 4 dikali 6 dikali sisi kuadrat. 4 kali 6 berapa? 24 dikali dengan sisi kuadrat. Oke, sampai sini paham ya? Oke, insya Allah paham. Nah, kembali ke luas permukaan. Kan tadi yang ditanya luas permukaan tuh, ya enggak? Nah, jadi kita kembali ke luas permukaan. Apa sih definisi luas permukaan tadi? Apa arti dari luas permukaan? Yaitu luas dari sisi yang terlihat saja, luas dari bidang yang terlihat saja. Nah, sekarang mana sih Ustazah yang disebut dengan sisi yang tidak terlihat itu? Kan tadi katanya luas permukaan adalah luas dari bidang yang terlihat saja. Yang tidak terlihat tidak usah dihitung. Nah, yang mana yang Ustazah yang tidak terlihat itu? Yang dianggap tidak terlihat itu adalah sisi yang berhimpit. Nah, apa itu berhimpit? Sisi yang dempet. Kalau nggak tahu berhimpit, apa selain dempet itu? Sisi yang menyatu, sisi yang terhubung itu tidak usah dihitung. Kenapa? Karena dia tidak terlihat, dia gabung dengan sisi temannya seperti itu. Nah, seperti apa? Nih, seperti sisi yang Ustazah coret nih ya. Ini sisi kubus di atas, alasnya menyatu dengan sisi dari kubus yang ada di bawah. Jadi alasnya ini menyatu dengan alas kubus yang di atas, menyatu dengan tutup dari kubus yang ada di bawah. Nih, satu. Ada lagi nggak? Ada. Nih, Ustazah buatin lagi ya. Kita bedain saja supaya mudah dilihat. Nggak kelihatan ya? Nggak kelihatan. Ini pakai ini aja ya. Kenapa ini? Karena sisi dari kubus yang sebelah kanan menyatu dengan sisi kubus yang sebelah kiri ya. Maaf, sisi yang sebelah kiri menyatu dengan sisi kubus bagian tengah. Ada lagi nggak? Ada. Ya, ini nih. Nih, dia menyatu. Ya. Jadi satu yang hilang ini jumlahnya ada 2 sisi.
Oke, ada lagi? Nggak ada ya. Jadi sisi yang berhimpit adalah sisi yang kubus bagian atas dengan kubus bagian bawah. Kubus bagian atas ada 1, kubus bagian bawah ada 1. Satu sisi yang berhimpit ini dihitung 2. Ya, Ustazah ulang. Satu sisi yang berhimpit itu dihitung 2. Jadi artinya apa? Minus 2. Kenapa 2? Karena alas dan tutup dari kubus di atas dan kubus di bawah. Oke, paham ya? Yang mana lagi? Yang ini. Kubus bagian kiri dengan kubus yang bagian tengah. Itu berhimpit. Satu himpitan ada 2 sisi. Berarti dihitung 2 juga. Berarti dikurang 2 lagi. Yang ini dikurang 2 lagi. Oke, paham ya? 2 dari mana? Ya, insyaallah paham. Jadi bagaimana Ustazah? Jadi 24 dikurang dengan 2 dikurang 2 dikurang 2. Berapa hasilnya? Dikali dengan sisi kuadrat. 24 kurang 2 hasilnya 22. 22 dikurang 2 hasilnya 20. 20 dikurang 2 hasilnya 18. 18 dikali sisi kuadrat. Nah, jadi semuanya ini ada 18 sisi. Oke, paham ya? Anak-anakku yang soleh dan solihah, nggak bingung ya? Mudah bukan? Insya Allah mudah ya. Jadi kalau ada bangun yang seperti ini, dilihat ukurannya. Ternyata dia sama. Nih, ukurannya sama. Ini kalau dia gabungan dari kubus dan balok ya. Jadi bisa dibuat kubus semua. Nah, setelah itu dilihat apanya? Sisi yang berhimpit. Nih, sisi berhimpit. Satu himpitan dikurang 2. Satu himpitan dikurang 2. Setiap himpitan tuh dikurang 2. Ya, karena dia milik masing-masing. Oke. Jadi dia ada 18 dikali dengan sisi kuadrat. Satu sisi ukurannya berapa? Atau satu rusuk ini ukurannya berapa? 6 bukan? Berarti 18 dikali 6 kuadrat. Kita dahulukan yang kuadrat ya. 18 dikali 6 kali 6 sama dengan 36. Nah, ini sudah perkalian biasa. Bisa kita susun ke bawah atau bisa menggunakan tabel ya. Kita gunakan tabel boleh, kita susun ke bawah juga boleh. Terserah nanti ya teman-teman mau pakai yang mana yang lebih mudah saja. Oke, yang penting hasilnya insya Allah sama. 1 dikali 3 0, 3. 8 dikali 3 24. 1 dikali 6 0, 6. 8 dikali 6 48. 8 kita turunkan. 4 tambah 4 8 tambah 6 14. Simpan 1. 1 tambah 2 3. 3 tambah 3 6. 6 tambah 0 6. Nolnya tidak ada teman. Berarti hasilnya adalah 648. Hasilnya adalah 648 cm. Oke, paham ya? Insya Allah paham. Ya. Demikian penjelasan dari Ustazah ya. Ingat ini berlaku untuk bangunan gabungan dari kubus dan balok ya. Nanti di pertemuan selanjutnya Ustazah akan menjelaskan bagaimana jika bangunan balok gabungan dengan balok ya. Oke, yang ini dipahami dulu. Insya Allah teman-teman paham dan insya Allah teman-teman anak-anakku yang tersayang, yang solih dan solihah, silahkan dicari sendiri soalnya ya, boleh latihan dan itu tidak Ustazah tidak mewajibkan untuk dikumpul ya. Tetap semangat, tetap optimis dan tambah semangat tahfiz dan tahsinnya ya. Semoga Allah melindungi kita. Demikian penjelasan dari Ustazah. Semoga bermanfaat bagi anak-anakku yang solih dan solihah. Ustazah akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.